Perkenalkan nama saya Rafael Elijah Pasaribu. NIM saya 25105110079. Hari ini saya akan menjelaskan tentang eh, pengenalan teknologi informasi. Pertama-tama kita masuk ke pengantar teknologi informasi. Nah, yang pertama ada definisi teknologi informasi. Nah, teknologi informasi itu secara umum dapat didefinisikan sebagai penggunaan sistem terutama komputer dan telekomunikasi untuk menyimpan, mengambil, mengirimkan, dan memanipulasi data atau informasi. Teknologi informasi adalah bidang yang luas yang menggabungkan komputasi, komunikasi, dan perangkat keras atau hardware, serta perangkat lunak atau software. Nah, ini tuh untuk memecahkan masalah bisnis, ilmiah, dan sosial. Nah, tujuan utamanya itu adalah memproses data menjadi informasi yang bermanfaat yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, efisiensi operasional, dan inovasi. Selanjutnya, sejarah teknologi informasi. Nah, sejarahnya dapat ditelusuri kembali jauh sebelum era komputer elektronik. Nah, dimulai dari alat-alat bantu perhitungan mekanis seperti abacus dan slide rule. Titik balik signifikannya itu terjadi pada abad ke-20, yaitu dengan penemuan perangkat komputasi elektrik pertama seperti Electronic Numerical Integrator and Computer, yaitu pada tahun 1940-an. Perkembangan selanjutnya adalah didorong oleh penemuan transistor atau menggantikan tabung vakum dan kemudian sirkuit terpadu integrated circuit. Nah, ini memungkinkan komputer menjadi jauh lebih kecil, lebih cepat, dan lebih terjangkau, memicu revolusi komputer pribadi atau PC pada tahun 1980-an. Nah, selanjutnya ada perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi saat ini ditandai dengan percepatan inovasi yang luar biasa. Beberapa perkembangan kunci meliputi adopsi masif komputer awan atau cloud computing yang memungkinkan akses sumber daya komputasi melalui internet. Ada pertumbuhan kecerdasan buatan atau AI, artificial intelligence, dan machine learning yang memungkinkan mesin untuk belajar dan membuat keputusan, serta meluasnya internet untuk segala atau IoT atau Internet of Things, di mana perangkat sehari-hari terhubung ke internet dan saling berkomunikasi. Perkembangan ini tidak hanya mengubah industri teknologi, tetapi juga setiap sektor ekonomi, mulai dari kesehatan hingga transportasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komponen komputer, yaitu hardware. Nah, yang pertama ada CPU atau Central Processing Unit. Nah, CPU ini sering disebut sebagai otak komputer. Fungsinya itu adalah untuk mengeksekusi instruksi dari program komputer, melakukan operasi aritmatika, logika, dan kontrol. Kinerja CPU juga diukur berdasarkan kecepatan clock, satuannya GHz, dan jumlah core atau inti yang dimilikinya. CPU memiliki dua bagian utama, yaitu unit logika aritmatika yang melakukan perhitungan dan unit control yang melakukan aliran data di antara CPU, RAM, dan perangkat I/O. Selanjutnya ada RAM atau Random Access Memory. Nah, RAM ini adalah memori penyimpanan sementara yang cepat yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi dari program yang sedang berjalan. Nah, karakteristik utamanya adalah sifatnya yang volatil, artinya data akan hilang ketika daya listriknya dimatikan. Jadi hanya sementara. Nah, semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak program dan data yang dapat diakses oleh CPU secara tepat, yang sangat mempengaruhi kecepatan multitasking dan kinerja sistem secara keseluruhan. Selanjutnya ada storage atau penyimpanan. Nah, penyimpanan ini berfungsi seperti namanya, dia berfungsi untuk menyimpan data dan program secara permanen.
Ada dua jenis utama yaitu HDD atau hard disk drive yang menyimpan data pada piringan magnetik yang berputar, dan SSD solid state drive yang menggunakan memori flash yang jauh lebih cepat dan tidak memiliki bagian bergerak. Nah, storage non-volatile ini memastikan juga bahwa data tetap utuh meskipun komputer dimatikan. Nah, jadi ini tuh kayak versi permanennya yang menjadikannya itu tempat menyimpan sistem operasi dan semua file pengguna. Selanjutnya ada input dan output. Nah, perangkat input itu yang pertama berfungsi untuk memasukkan data dan instruksi ke komputer, misalnya keyboard, mouse, scanner. Itu contoh input. Nah, selanjutnya itu ada output. Output ini berfungsi untuk menampilkan atau menyajikan hasil pemrosesan data pada pengguna. Contohnya itu ada monitor, printer, speaker. Nah, perangkatnya ini esensial untuk interaksi manusia komputer dan bertindak sebagai jembatan antara dunia fisik dan dunia digital di dalam CPU. Selanjutnya kita masuk ke perangkat lunak atau software. Nah, yang pertama kita membahas sistem operasi. Sistem operasi atau OS itu adalah perangkat lunak terpenting yang bertindak sebagai manajer utama semua sumber daya hardware dan software pada komputer. OS ini berfungsi sebagai perantara antara pengguna dan hardware, menyediakan antarmuka bagi pengguna, mengelola memori, mengendalikan perangkat I/O, dan menjadwalkan tugas. Contoh, OS yang umum itu ada Windows, macOS, Linux, dan Android. Nah, tanpa OS, hardware tidak dapat beroperasi secara efektif. Selanjutnya ada aplikasi. Ya, aplikasi itu adalah program yang dirancang untuk menjalankan tugas-tugas spesifik yang dibutuhkan oleh pengguna. Ini mencakup berbagai software mulai dari Word, prosesor, kayak Microsoft Word, terus ada browser web atau Chrome, terus ada juga spreadsheet atau Excel contohnya. Nah, hingga game dan juga software desain grafis. Aplikasi ini dibangun di atas OS dan bergantung pada OS untuk mengelola akses ke hardware komputer. Selanjutnya ada software development. Nah, software development atau pengembangan perangkat lunak itu adalah serangkaian proses terstruktur untuk merancang, menulis kode, menguji, dan memelihara aplikasi dan sistem. Nah, proses ini melibatkan penggunaan bahasa, pemrograman atau coding, terus framework, dan juga metodologi pengembangan. Nah, area ini sangat penting dalam teknologi informasi karena merupakan sumber inovasi dan tools yang baru yang terus mendorong kemajuan teknologi dan solusi digital. Kemudian kita masuk ke jaringan komputer. Yang pertama itu kita ke konsep dasarnya dulu. Nah, konsep dasar jaringan komputer terdiri dari dua atau lebih perangkat komputasi yang saling terhubung untuk berbagi sumber daya, seperti printer atau storage, dan bertukar informasi. Nah, agar komunikasi berhasil, semua perangkat harus mengikuti serangkaian aturan yang disebut protokol. Nah, komponen kunci dalam jaringan termasuk node, media transmisi, dan juga perangkat terhubung. Kemudian ada jenis-jenis jaringan. Nah, jaringan diklasifikasikan berdasarkan jangkauan geografisnya. Yang pertama tuh ada LAN atau Local Area Network yang mencakup area kecil seperti rumah, sekolah, kantor, dan biasanya itu kecepatannya tinggi. Terus ada MAN atau Metropolitan Area Network yang mencakup area yang lebih besar, kayak kota atau kampus besar. Dan MAN ini menghubungkan beberapa LAN. Sementara itu WAN atau Wide Area Network adalah uh,
Mencangkup wilayah geografis yang luas, bahkan bisa melintas dunia dengan internet. Contohnya WLAN terbesar di dunia. Kemudian kita masuk ke internet dan World Wide Web atau WWW. Pertama kita ke sejarah internet dulu. Nah, internet itu berasal dari proyek riset Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang dikenal sebagai APRANET pada akhir tahun 1960-an. Tujuannya adalah membangun jaringan yang tahan terhadap kegagalan, kemungkinan memungkinkan komunikasi yang berkelanjutan. Pengembangan penting adalah standarisasi penggunaan protokol TCP atau IP pada 1970-an, yang memungkinkan berbagai jaringan komputer untuk berbicara satu sama lain. Nah, sejak saat itu internet berkembang dari alat akademik dan militer menjadi jaringan komunikasi global publik. Selanjutnya, protokol internet. Protokol internet yang paling fundamental adalah TCP atau IP. Nah, TCP ini bertugas untuk memecah data menjadi paket-paket kecil dan memastikan bahwa paket-paket tersebut diterima secara lengkap dan berurutan di tujuan. Nah, sedangkan IP ini bertugas untuk menangani pengalamatan dan routing, memastikan setiap paket data dikirim ke alamat yang benar menggunakan alamat IP. Lalu protokol inilah yang memungkinkan komunikasi data di seluruh dunia berjalan dengan lancar dan andal. Selanjutnya kita masuk ke web browsing dan World Wide Web. World Wide Web atau WWW disingkatnya, atau bisa disebut juga sebagai web, adalah sistem informasi yang terdiri dari dokumen dan sumber daya lain yang diidentifikasi oleh Uniform Resource Locator atau URL dan diakses melalui internet. Nah, kemudian web ditemukan oleh tim Berners-Lee pada akhir 1980-an di CERN. Web browsing adalah proses penggunaan aplikasi klien seperti browser seperti Chrome atau Firefox itu untuk mengambil dan menampilkan halaman web. Web dan internet itu sering dianggap sama, padahal itu sebenarnya berbeda. Internet itu adalah infrastruktur kayak jalan rayanya, sedangkan www atau web adalah salah satu layanan yang berjalan di atasnya atau lalu lintas di jalan raya tersebut. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih telah mendengarkan.